لله الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين وجعل نسله من سلالة من ماء مهين وأمر عباده الذين آمنوا بالتعاون على البر والتقوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Hadirin yang rahimakumullah, bulan Desember tahun 2020 telah berlalu. Dalam sistem penanggalan Masehi dan bulan terakhir atau bulan ke-12, kita pun sudah memasuki bulan baru dan tahun baru Masehi, yakni bulan Januari tahun 2021. Oleh karenanya, tidak ada salahnya kita terus melakukan muhasabah, yakni menghitung kerugian kita atau introspeksi atas apa yang sudah kita lakukan selama 1 tahun, sehingga dapat menjadi pijakan kita dalam melangkah tahun-tahun berikutnya. Kiranya pantas kita mengingat kembali pesan Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebagaimana termaktub dalam kitab Masharihul Ibad karya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Kun indallahi khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas wa kun indan nasi rajulan minan nas. Jadilah manusia yang paling baik di sisi Allah, dan jadilah manusia yang merasa memiliki kekurangan dalam pandangan diri sendiri, serta jadilah manusia biasa di hadapan orang lain. Pesan ini memberikan arahan yang sangat luar biasa bagi umat Islam dalam mengarungi kehidupan dunia demi memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Pertama, kita diharapkan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan sedekat mungkin menjauhi apa yang menjadi pantangan atau larangan dalam kehidupan sesuai dengan tuntunan agama, sehingga kita bisa menjadi manusia yang baik di sisinya. Yang kedua, kita harus merasa kurang atas amal kebaikan yang kita lakukan, dengan terus merasa diri bahwa kita memang belum sempurna dalam berbuat kebaikan. Hal ini bukan berarti merendahkan diri sendiri, namun untuk menjauhkan kita dari sikap ujub atau sombong, riya atau pamer, dan sum'ah atau mengharap pujian dari orang lain. Ketiga, kita harus menundukkan diri di hadapan orang lain dengan tidak merasa lebih baik atau bersikap tawadhu. Mungkin banyak di antara kita ketika melihat orang lain merasa dirinya lebih baik atau lebih mulia. Lantas, bagaimana kita mampu mendorong diri kita untuk terus berbuat kebaikan? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memiliki tips sederhana yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jika kita melihat orang lain, hendaknya kita memandang bahwa dia memiliki kelebihan daripada diri kita sendiri. Mungkin dia lebih bertakwa, atau mungkin dia lebih banyak amal kebajikannya, atau mungkin dia lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika kita melihat anak kecil atau yang lebih muda, jangan kita merasa lebih baik darinya. Katakanlah dalam diri kita sendiri, mungkin dia dosanya lebih sedikit atau lebih sedikit amal keburukannya daripada kita karena faktor umurnya yang lebih muda. Sebaliknya, jika kita melihat orang yang lebih tua, hendaknya kita melihat bahwa dia telah berbuat baik lebih banyak karena umurnya lebih tua dari kita.
Yang ketiga, jika kita melihat orang alim atau orang yang berilmu, hendaknya kita menilai bahwa dia memiliki cara yang lebih baik dan benar dalam mengamalkan kebaikan berdasarkan pengetahuannya. Sebaliknya, jika kita melihat orang yang bodoh atau awam, hendaknya kita katakan mungkin dia berbuat dosa atau salah karena ketidaktahuannya, sementara kita berbuat dosa karena pengetahuan yang kita miliki. Ada kalanya orang bodoh berbuat salah karena ketidaktahuannya, sementara orang alim berbuat dosa bukan karena tidak tahu, tapi justru karena ilmu pengetahuan yang dia miliki. Hadirin jamaah rahimakumullah, introspeksi diri bukan hanya dilakukan sekali ataupun 2 kali, namun harus menjadi bagian yang tertanam dalam kehidupan kita sehari-hari. Muhasabah atau introspeksi adalah cara mengendalikan hidup kita yang akan memiliki efek luar biasa pada diri kita, keluarga, dan lebih luas lagi masyarakat. Kelalaian kita untuk melakukan introspeksi dan perbaikan diri bukan hanya dapat mengakibatkan kerusakan pada kehidupan diri sendiri, tapi juga pada masyarakat yang lebih luas. Rasulullah SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah." Rawahu Ahmad. Orang yang cerdas adalah orang yang mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mampu terus introspeksi dan berbenah diri, sehingga kita mampu menjadi penyokong timbulnya keluarga dan masyarakat yang baik menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah menciptakan manusia dengan potensi melebihi potensi yang dimiliki oleh makhluk lainnya. Banyak yang berpendapat bahwa kelebihan manusia di atas makhluk lainnya adalah karena potensi akal dan pikirnya. Bahkan Allah sendiri telah menobatkan manusia sebagai khalifah fil ardh atau pemimpin di bumi. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa yang menjadi titik unggul manusia dibanding lainnya adalah yang pertama, manusia sebagai pantulan asma dan sifat-sifat Allah. Manusia disebutkan sebagai ciptaan yang terbaik sebagaimana ditegaskan dalam surah Shad ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal 'alin. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Quran surah Shad ayat 75. Kalimat khalaqtu biyadai dalam kalimat ayat tersebut yang diartikan juga kuciptakan dengan kedua tanganku menunjukkan betapa istimewanya manusia. Dalam diri manusia terdapat pantulan asma dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, Sayyid Qasim Nasr menyebutkan manusia sebagai satu-satunya makhluk teomorfis atau makhluk eksistensialis yang dapat naik turun martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan tersebut menjadi motivasi penting bagi manusia agar senantiasa menyadari akan kesempurnaan dirinya, mengembangkan dan memelihara agar kelak kembali di hadapan Allah berada dalam kondisi sebagaimana awal penciptaannya, yakni sebagai manusia atau makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Ada sebuah pertanyaan, manusia bagaimanakah yang terbaik? Manusia terbaik adalah manusia yang dapat menjalankan apa-apa yang menjadi tujuan dia diciptakan. Lalu apa tujuan manusia diciptakan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan
Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surah Al-Dhariyat ayat 56. Selain itu, manusia terbaik sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi adalah sebagai berikut. An Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu wa la khayra fi man la ya'lafu wa la yu'lafu wa khairun nas anfa'uhum lin-nas. Dari Jabir, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Tabrani dan Daruqutni. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka di akhir khutbah pada kesempatan kali ini, marilah kita selalu berusaha untuk menjadikan hidup ini tetap istimewa sebagaimana awal penciptaan, bermanfaat untuk diri sendiri, orang lain, serta makhluk Allah secara keseluruhan. Selain itu, marilah kita terus menggali potensi yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi. Wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi-idhnihi. Innallaha bin-nasi la'ufur rahim. Tidaklah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu, hai manusia, apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya. Dan dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Quran surah Al-Hajj ayat 65. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa 'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin warḍa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa 'Ali wa 'an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wa al-amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar, Maha dekat dan Maha mengabulkan doa. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu umurina. Ya Allah, perbaikilah agama kami karena ia menjadi benteng bagi urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, perbaikilah urusan dunia kami karena ia menjadi tempat hidup kami.
wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Ya Allah, perbaikilah urusan akhirat kami, karena ia menjadi tempat kembali kami. Waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan untuk melakukan kebaikan. Waj'al mauta rahatan min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematian adalah tempat peristirahatan bagi kami dari segala perbuatan buruk. Ya Rabb, qasadtuka wa antal karim, da'autuka wa antal azim, wa ujautuka wa anta rabbul alamin. Wahai Tuhan kami berjalan menuju-Mu karena Engkau Tuhan yang maha mulia. Kami mohon kepadamu karena Engkau Tuhan yang maha agung. Kami sungguh berharap kepadamu karena Engkau Tuhan pemilik semesta alam. Allahumma kshifil hummah 'anil ummah. Ya Allah, hilangkanlah segala kesedihan, kesusahan, kebingungan yang tengah melanda umat ini. Allahumma srif 'annal waba wal bala. Ya Allah, hilangkanlah wabah dan bencana dari kami. Ishfina shifaan taman wa afina fi abdanina. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesembuhan yang sempurna dan sehatkanlah raga kami. Wa akhrijna mimma nahnu fihi minal hammi wal huzni wal karbi. Dan keluarkanlah kami dari kondisi yang penuh duka cita, kepedihan dan bencana. Fa antallah alladzi la yuraddu sa'ilan. Engkau ya Allah, Tuhan yang tidak akan menolak hamba-Mu yang memohon kepadamu. Wa antallah al-qadir ala taghyiril hal bi ahsani. Engkau ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa untuk merubah keadaan menjadi lebih baik. Wa antallah idza du'iya ajaba. Engkau ya Allah, Tuhan yang apabila dipanggil akan menjawab. Ya may yaqulu li syai'in kun fayakun. Wahai Tuhan yang berkata pada sesuatu, jadilah maka jadi. Antarhamal bilad wal ibad. Sayangilah negeri dan hamba-Mu ini ya Allah. Allahumma ultuf bina fima jarrat bihil maqadir. Ya Allah, perlakukanlah kami dengan lembut atas semua takdir-Mu yang berlaku. Irhamna rahmatan wasi'ah. Sayangilah kami dengan rahmat-Mu yang maha luas. Warzuqna afiyatul abdan wa nurul absar. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kesehatan badan dan cahaya penglihatan. Ya Karim, Ya Rahim, Ya Alim. Wahai Zat yang maha mulia, Zat yang maha penyayang, dan Zat yang maha mengetahui. Ya Ghafir Zallat, wahai Zat yang maha mengampuni segala kesalahan. Na'udzubika Allahumma min zawali ni'matik. Kami berlindung padamu dari hilangnya nikmat-Mu pada diri kami. Wa tahawwilu afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatika. Dan kami berlindung padamu ya Allah dari pudarnya kesehatan diri kami dan dari semua kebencian dan kemurkaan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia dan akhirat, dan jagalah kami dari azab neraka. Wassalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi